Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan saya Khairul Anissa Firdaus, mahasiswi Teknik Pengolahan Migas tingkat 4. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pihak SNTEM yang telah mengizinkan saya untuk presentasi, yang mana judulnya Pengaruh Katalis CaO Sintetis dalam Pembuatan Biodiesel Minyak Jelantah Menggunakan Metode Transesterifikasi. Berikut adalah pokok pembahasan dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta tanya jawab. Mengenai latar belakang, energi merupakan indikator penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Dirjen Migas, indeks ketersediaan hulu migas mengalami penurunan di setiap tahunnya. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan energi alternatif menggunakan energi baru terbarukan yang mana selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional yang memiliki target penggunaan EBT pada tahun 2025 dan 2050 masing-masing 23% dan 31% dari total kebutuhan energi nasional. Kemudian telah dilakukan survei dari Traction Energi Asia pada tahun 2022, 5 wilayah Jawa Bali menghasilkan minyak jelantah yang sangat besar, yaitu timbulan dari rumah tangga dan juga usaha mikro. Nah, minyak jelantah sendiri memiliki kandungan asam lemak bebas yang sangat tinggi, oleh karena itu dia berpotensi untuk dikembangkan menjadi biodiesel. Kemudian, katalis CaO merupakan alternatif pengembangan dari katalis NaOH dan juga KOH yang mana dapat dibuat dari katalis sintetis, yaitu merupakan proses kalsinasi CaCO3. Nah, cangkang telur dan tulang ikan dapat digunakan sebagai alternatif pembuatan katalis CaO. Untuk metodenya, bahan dan peralatan dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian kita juga melakukan studi literatur mengenai bahan baku, katalis sintetis CaO, proses pembuatan biodiesel, dan juga melakukan penelitian dan pengumpulan data dari proses pretreatment feed, proses esterifikasi, uji kadar FFA, dan juga proses esterifikasi. Kemudian memasuki hasil dan pembahasan, kita melakukan pretreatment minyak jelantah agar mendapatkan yield yang tinggi. Pretreatment itu dapat dilakukan dengan penambahan serbuk arang yang bertujuan untuk menjerat impurities dan menghilangkan bau pada minyak jelantah. Ditambahkan juga bleaching earth untuk meningkatkan kualitas minyak dan mengurangi warna minyak agar menjadi terang. Kemudian, proses esterifikasi atau proses reaksi kimia yang melibatkan asam karboksilat dan alkohol dengan bantuan katalis asam berupa H2SO4. Nah, reaksi ini akan menurunkan kadar asam lemak bebas atau FFA dengan mengkonversinya menjadi senyawa ester. Apabila FFA-nya udah turun kurang dari 2%, maka dapat dilakukan transesterifikasi. Nah, transesterifikasi sendiri merupakan proses kimia yang digunakan untuk memproduksi biodiesel dengan cara mengubah senyawa trigliserida dalam minyak menjadi metil ester dan juga gliserol. Terdapat 4 perlakuan di sini, yang mana perlakuan 1 dan 2 itu menggunakan cangkang telur yang membedakan adalah rasio. Pada perlakuan 1, rasionya 1% dari massa minyak, pada perlakuan 2, rasionya sebesar 2% dari massa minyak. Kemudian untuk perlakuan 3 dan 4 menggunakan katalis CaO sintetis dari tulang ikan tongkol, yang mana pada perlakuan 3 rasionya sebesar 1%, yang keempat adalah 2% dari massa minyak. Nah, dapat dilihat yield yang dihasilkan paling tinggi adalah perlakuan yang kedua. Kemudian kami juga melakukan pengujian densitas dan juga viskositas, yang mana 4 percobaan itu dilakukan setiap 15 menit sekali, itu akan dilakukan uji densitas, viskositas, dan juga GCMS. Nah, berdasarkan hasil yang didapatkan, keempat percobaan itu telah mendapatkan hasil yang sesuai dengan spesifikasi SK Dirjen Migas, yang mana densitas bernilai 850 sampai 890 kg per meter kubik dan viskositas 2,3 sampai 6 mm persegi per second. Oleh karena itu dapat disimpulkan yield biodiesel paling tinggi dihasilkan dengan penggunaan katalis CaO sintetis dari cangkang telur ayam dengan rasio 2% dari massa minyak dengan yieldnya 88,5%, kadar fatty acid metil esternya 97,82%, densitas 859,38 kg per meter kubik, dan viskositas 4,72 mm per second. Kemudian pengembangan biodiesel ini juga dapat mendukung optimalisasi SDGs untuk poin 7, 9, dan juga 13. Berikut adalah presentasi saya. Apabila ada pertanyaan dan ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.